Saudara, dua pimpinan lembaga penegak hukum KPK dan Polri bertemu tak lama setelah ketua nonaktif KPK resmi menjadi tersangka. Kapolri meminta publik mengikuti proses hukum yang tengah berjalan. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD bicara soal pertimbangan penyidik yang tidak kunjung menahan Firly yang diancam hukuman seumur hidup. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo, datang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Kedatangan Kapolri disambut langsung Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango. Pertemuan Polri dan KPK menandatangani perjanjian kerjasama penanganan tindak pidana korupsi. Soal kasus Firly, Kapolri meminta publik mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Sementara soal Firly yang tak kunjung ditahan, Kapolri beralasan penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan di Tipidkor Mabes Polri punya alasan subjektif sehingga belum menahan Firly. Ya, ikuti saja prosedurnya. Tentunya penyidik memiliki alasan-alasan subjektif. Namun demikian sepanjang itu masih dimaknai bisa ditoleransi oleh penyidik, saya kira semuanya tetap berproses dan saya kira yang penting bagaimana kasus ini dijelaskan. Menko Polhukam Mahfud MD juga angkat bicara soal penahanan Firly. Mahfud menyebut penyidik punya kewenangan dan pertimbangan tersendiri soal penahanan ketua nonaktif KPK Firly Bahuri. Firly Bahuri tidak ditahan itu ada tiga alasan untuk orang harus ditahan. Satu, kalau dikhawatirkan mempersulit pemeriksaan. Dua, mengulangi perbuatan. Tiga, menghilangkan barang bukti. Mungkin syarat itu sudah mungkin polisi tidak khawatir Firly lari, tidak khawatir Firly mengulangi perbuatan, tidak khawatir Firly menghilangkan barang bukti karena sudah dihumpulkan semua. Mungkin ya, tapi itu tidak bisa ditanya ke saya, itu urusan polisi, penyidik saya tidak boleh masuk. Jumat 1 Desember 2023, jadi kali pertama Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri diperiksa polisi sebagai tersangka kasus pemeriksaan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Usai diperiksa, Firly menegaskan bakal taat hukum serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Saya saat taat kepada hukum, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan tentulah kita sadar bahwa negara kita adalah negara hukum. Mari kita percayakan kepada proses hukum yang berjalan, dan tentulah kita berharap, kita percaya sepenuhnya bahwa hakim akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Di hari yang sama, penyidik juga memeriksa bos Hotel Alexis sekaligus Ketua Harian PBSI Alex Tirta. Alex Tirta sebelumnya mengaku menyewakan rumah untuk Ketua KPK Firly Bahuri di Jalan Kertanegara senilai Rp650 juta per tahun. Alex bilang Firly membayar uang sewa rumah senilai Rp650 juta secara tunai. Ya, semua. Pak, tadi dikonfrontir sama Pak Firly nggak, Pak? Enggak. Tapi sempat ketemu Pak di atas sama Pak Firly, Pak? Tadi ada sempat ketemu juga. Ngobrol-ngobrol gitu Pak, dikit Pak, sama Pak Firly mungkin? Ya, sempat sebatas salam aja ya. Pak, itu kan sebelumnya mengaku bahwa rumah itu disewa 650 juta melalui Bapak. Itu pembayaran dari Pak Firly itu cash atau transfer ya? Tunai. Tunai? Bentuknya apa Pak? Bentuknya Pak? Bentuk uang tunai. Ketua nonaktif KPK Firly Bahuri dijerat dengan pasal berlapis. Penyidik menjerat Firly dengan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12E soal pemerasan, Pasal 12B soal suap, dan Pasal 11 soal gratifikasi. Firly Bahuri pun kini terancam pidana penjara paling lama seumur hidup atau penjara paling singkat 4 hingga 20 tahun serta denda maksimal Rp1 miliar. Tim Liputan Kompas TV.